Wah, wah, ada alat-alat seperti ini nih. Apa ini? Halo? Wah, suaranya. Wah, ada kamera juga. Halo, kenalin, nama aku Kaisar Mama Rizky. Bentar, partner aku mana ya? Duh, wah, gila ada di situ ternyata. Wah, apa nih Sar? Konsep apa nih Sar? Konsepnya gak tahu di Halo, podcast gitu, podcast. Podcast. Geri. Ada suara. Ada Gila suaranya, coy. Oke, kenalin nama gue Kaisar Mama Rizky. Dan gue Sirot Al-Haki. Dan kita dari Podcaster Ganteng. Wow. Nah, jadi di kali ini nih podcast kita ini kita mau ngomongin apa sih? Jadi kita mau ngomongin mungkin kan kita tahu ya kalau zaman sekarang tuh lagi banyak banget nggak sih masalah dalam hubungan gitu nggak sih? Iya benar, Iya setuju kan? banget. Iya. Kayak temen gue kemarin tuh banyak banget yang putus dan banyak banget yang curhat sama gue. Mereka lagi berantem mulu sama ini bener. cowoknya, ceweknya gitu. Iya, Heran deh gue. Bahkan nggak cuma putus ya, ada jadi perceraian sampai mungkin masalah dalam rumah tangga. Iya bener. Kemarin juga ada artis kan yang kayak gitu kan. Bener. Nah oleh karena itu kita juga mau ngundang nih dua teman kita yaitu perkenalan dulu dong. Halo, kenalin gue Hafida Dwi Rahma, lo bisa panggil gue Pidai. Kenalin, nama gue Agustina Standing Room, bisa dipanggil Gesti. Nah jadi kita berempat nih mau ngomongin tentang hubungan interpersonal dan cara interaksi interpersonalnya. Ya benar. Nah teman-teman mungkin kita langsung mau mulai sesi diskusinya aja teman-teman. Jadi kan kita tahu ya teman-teman namanya dalam hubungan itu kan pasti kita selalu ngalamin permasalahan ya nggak sih? Karena kan nggak ada hubungan yang sempurna gitu kan ya kan. Nah kira-kira nih menurut teman-teman di sini gimana sih kalau misalkan kita ada masalah gitu sama pasangan kita? Cara menyelesaikan yang baik tuh gimana supaya kita tuh nggak sampai pada kata perpisahan gitu, gimana kira-kira? Oke, kalau dari gue sendiri nih ya kan, namanya hubungan itu kan gak luput yang namanya sama konflik ya kan, atau Ya, permasalahan betul. gitu. Betul. Jadi ada beberapa cara nih buat nanganin itu semua. Yang pertama, setiap pasangan itu harus saling percaya. Oke, Saling percaya lagi nih, kalau misalkan nggak percaya tuh yang ada hubungannya makin jauh nggak sih? Benar banget. Terus yang kedua, mereka tuh bisa ngontrol diri mereka, gimana sih caranya bersikap yang baik kepada pasangan gitu. Bersikap Kan baik. kalau misalkan kita bisa ngontrol diri, apalagi ke hal-hal yang positif Ya, tuh ya. kita jadi jauh sama konflik-konflik. Ya, gitu nggak sih? Benar. Terus Setuju. yang terakhir itu kita harus saling terbuka. Nah, ini Nah, penting itu benar banget. banget. Ini Itu penting benar banget gak sih? Gak boleh ada yang diumpet-umpetin lah ya kalau Iya. misalkan lagi pacaran, lagi temenan, lagi sahabatan. Betul. Ini tuh adalah kunci dari sebuah hubungan ya kan. Iya benar, Karena setuju. kalau misalkan gak ada keterbukaan itu, yang ada nanti kita saling curiga, Ya, terus jadi salah paham. Benar. Seuzon lah. Awal mula itu dari gitu tuh. Iya, Kalau betul. Awal iya mula benar. perpecahan tuh kayak gitu. Gitu. Itu aja sih tips dari gue. Nah, kalau misalkan nih kan biasanya abis berantem itu kan pasti ada momen-momen kita renggang lah ya. Mungkin karena gengsi lah, karena malas minta maaf lah, karena merasa kita yang bener lah. Ya. Nah, menurut lu nih guys, cara lu atau mungkin caranya gitu biar hubungannya tuh makin kuat gitu, biar deket lagi, terus mungkin lebih baik dari semulanya tuh kayak gimana? Oke, kan dalam hubungan tuh pengennya tuh selalu bersama-sama Bener, terus gitu ya bener. kan, Pasti. pengennya selalu bertahan. Ya. Ya. Nah, ada beberapa tips nih. Yang pertama itu mereka itu dalam hubungan itu mereka harus saling berkomunikasi biar makin akrab gitu kan. Benar. Kalau misalkan gak ada komunikasi, hubungannya mau kayak gimana coba? Yang ada kayak dia tuh pacar gue bukan sih, dia tuh pasangan gue sih. Iya, benar. Kok nggak ada obrolan sama sekali gitu ya kan? Kayak temen gue tuh ada tuh satu kayak iya. gitu, terus akhirnya ya putus lah gitu. Kan? Iya. Emang Komunikasinya nggak lancar gitu. Iya, Kan, nggak emang harus lancar. banyak berinteraksi. Kayak masa pacaran ada sehari nggak cetan gak hubungan itu bingung Makanya banget itu gue. aneh banget ya sih. Iya, makanya siapa Paling sih nggak itu? kabar-kabaran lah ya. Iya, paling. minimal Ya. kabar-kabaran lah. Ya. Bahkan teman aja tuh kabar-kabaran juga nggak? Iya, temen aja kabar-kabaran. Pacar masa nggak? Kayak awal mula suka tuh kayak gitu kan kabar-kabaran, padahal bukan siapa-siapa Ya, kabar-kabaran benar, gitu benar, kan. benar. Oke,
kayak terus selanjutnya itu kalian harus bisa nempatin emosi kalian itu sesuai gitu. Jadi misalkan pasangan kalian ini lagi seneng, nah kalian juga harus ikut seneng gitu loh, kayak buktiin kalau misalkan kalian juga sayang kan, peduli sama dia gitu. Jangan cewek kalian seneng, kaliannya bad mood gitu ya kan. Terus misalkan salah satu dari pasangan ini marah nih, nah jangan ikut marah juga gitu. Jadi harus saling mengerti gitu ya kan. Iya, benar-benar. Terus kalian juga nggak boleh egois, kayak mikirin diri sendiri gitu. Nah, setuju kok, setuju banget. Karena namanya orang berhubungan itu yang nggak bisa mentingin diri sendiri ya. Iya benar. Udah nggak bisa lah kan, ya hubungan kan 2 orang gitu atau lebih malah. Jadi nggak bisa kita doang yang dipikirin. Jadi harus mikirin perasaan orang lain juga. Dia sakit hati apa enggaknya gitu. Ya, jadi ya benar butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Ego ya. Makanya ego nggak usah tinggi lah. Mimpi aja tinggiin mimpi. Ya, harus Iya, mimpi harus tinggi. Ego nggak usah lah. Nggak penting. Nggak penting. Nah iya, makanya kayak zaman sekarang tuh kan banyak banget kan kasus-kasus perceraian, banyak juga dari kalangan kayak selebriti dan dari enggak gitu kan. Contohnya kayak yang dramatis banget nih kan, siapa tuh? Rizky Bilar sama Lesti. Gila bener banget. Dramatis banget. Sampai ada lagunya. Gimana? Kayak Lesti sayang Rizky Bilar. Lanjut tuh. Rizky Bilar sayang Lesti. Mereka saling mencintai karena Baby L. Anjay, gila itu pecah banget sih. Itu Aldi Taher yang bikin itu pecah banget sih. Lanjut. Nah iya, kan yang namanya sekarang mungkin gua mau ke Hafida karena dari tadi udah Ages terus yang menjawabkan. Nah, Hafida, karena namanya dalam konflik itu kan harus ada penyelesaian gitu kan, dan kita kan sama-sama tahu ya kalau misalkan konflik antara si Rizky Bilar sama si Lesti ini kan booming banget ya masih kayak pecah banget gitu kan, bahkan sampai katanya ada KDRT, ada laporan polisi, bisa sampai akhirnya ternyata laporan polisi dicabut gitu kan. Nah, kira-kira atraksi apa sih yang dilakuin sama si Rizky Bilar gitu kok sampai dia tiba-tiba bisa baikan lagi dan Lesti tuh mencabut laporannya? Oke, itu kasus itu kan udah booming banget ya tahun lalu. Benar. Tepatnya di akhir 2022 kemarin. Iya, benar. Sengaja. Benar. Soalnya kan sebelumnya mereka ini kan pasangan yang romantis gitu ya. Terus kayak nggak pernah ada konflik. Tiba-tiba pas lagi naik ternyata KDRT. Itu kan kayak publik sempet heboh juga kan. Apalagi ditambah heboh lagi si Lesti tiba-tiba udah maafin Rizky Bilar. Itu dramatis banget dari awal sampai tadinya sayang sama Lesti, ngedukung Lesti, jadi kayak sebel juga kan. Iya, benar. Gimana sih udah di KDRT kok masih dimaafin? Iya. Gitu. Nah, ya ternyata setelah aku lihat-lihat lagi, itu tuh ada beberapa faktor gitu yang mempengaruhi kenapa Lesti bisa maafin si Bilar ini. Salah satunya itu kan karena mereka kan sepasang suami istri yang udah dikaruniai seorang anak, itu Baby L ya. Baby L yang tadi kita nyanyiin ya, Baby L. Harus L ya, L bukan L tapi L. Iya, itu karena ada Baby L. Terus juga menurut aku si Rizky Bilar ini tuh punya apa ya, sebuah atraksi yang bikin Lesti itu bisa berempati dan bersimpati sama mukanya nggak sih kayak ganteng banget ya, sumpah. Bisa nggak sih, jago banget main bolanya. Iya sumpah, sama kemarin aku nonton badminton di Real sih, jago banget lah Raffi Ahmad sama Gigi sama Kak Gigi itu. Dia menang ya. Menang malah kalau nggak salah. Aduh gila, keren banget ya, emang power of BBL. Lanjut. Nah iya, si Rizky Bilar itu ternyata tuh setelah kasusnya naik dan Lesti sempat laporan ke pihak yang berwajib, Rizky Bilar tuh minta maaf ke Lesti sampai ke pihak keluarganya mereka. Iya benar. Yang bikin Lesti itu kayak merasa suami gue nih kayak udah minta maaf, udah ada effortnya ya. Iya, word of affirmation banget nggak sih? Terus Like of face ya kan. Terus ditambah si Bilar ini ada janji-janji gitu, kayak misalnya dia nggak bakal ngulangin kejadian kemarin lagi gitu. Terus karena hal itu, jadi Lesti kayak berpikir ulang, dia ada perasaan simpati dan luluh empati. luluh Gitu juga. Itu yang bikin mereka berdua bisa tetap mempertahankan hubungan. Oke, kalau gue mau gantian nanya nih, jadi gini, kan kita udah ada juga beredar di internet ya apa yang pernah dilakuin sama si Rizky ke Lesti ini, dan menurut gue itu jujur sebagai cowok ya itu no banget lah. Dan apa ya, gue aja sendiri yang pernah punya hubungan lama terus habis itu
putusin lah, dan istilahnya mungkin gue nggak disakitin secara fisikal tapi secara batin gitu. Itu pun gue susah gitu untuk mungkin gue maafin iya tapi ikhlasin susah ya kan. Terus habis itu gue juga akhirnya punya trust issue. Sedangkan si Lesti ini kan balik lagi nih sama si Rizky Bilar. Nah lu sendiri nih mungkin nanti ke depannya ya kalau lu udah punya suami, kira-kira lu tuh mau nggak sih terima maaf sama terima atraksinya ya, padahal lu tuh udah digituin gitu loh sama cowok lu nanti. Semoga aja enggak Ya, ya. amin. Amin. Jangan sampai lah, Amin. jangan sampai, ini kan kalau aja, Jangan kalau sampai aja. kalau ya. Iya, kalau. Jangan sampai juga. Amin. Realistis aja ya. Perempuan mana sih yang mau kalau misalnya disakitin apalagi secara fisik sama Iya sih, bener. pasangannya, apalagi konteksnya udah bersuami istri. Enggak ada yang mau lah. Yep. Pasti kalau misalnya kayak gitu perempuannya juga bakal kabur enggak sih? Iya. Iya, Apalagi harusnya kalau sih ya, rata-rata harusnya gitu, ya, rata-rata rata-rata gitu. ya, Jauh, harusnya ya. gitu. Jauh, ya. Harusnya gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah cowoknya tuh cuek terus nggak mau bertanggung jawab sama Iya. hal itu, walaupun mungkin dari istrinya udah coba mengkomunikasikan gitu. Yep. Menurut aku kalau misalnya dari cowoknya sendiri itu cuek dan bodo amatan, ceweknya bakal kabur sih, nggak mungkin bertahan. Tuh, Tuh, buat dengerin ya, cowok-cowok dengerin. cuek. Nggak usah sok kuat lah, nggak usah sok kuat lah. Kalau masih lawan cewek mah nggak usah sok kuat lah. Cuek, cool. Iya. Ya, kecuali kalau kita ngelihat nih dari perempuan ngelihat Oke. seorang laki-laki itu dia masih ada kemauan untuk minta maaf, Iya, mengkomunikasikan hal Yep. itu. Effort lah ya. Merubah diri Iya, gitu mau ya. merubah diri dan Kayak ngasih- misalkan rumah lu di Ciledug gitu kan, terus habis itu cowok lu orang Jaktim, rela bolak-balik tuh ya kan. Itu tuh ujung ke ujung. Iya, itu timur harus ke terima barat. tuh, terima tuh harusnya kan. Kisah Iya. siapa itu? Tuh nggak tahu deh. Karena Temen gue ada. effortnya gede Iya, banget, parah. asli. Motor gue tuh, temen gue tuh punya motor Suprafit loh padahal. Suprafit. Supra? Iya Supra tuh gila. Supra ujung ke ujung. Supra ujung ke ujung Wah, gila itu. neka. Lu bayangin kaki lu kakok gitu sampai dari Jaktim sampai ini kan capek banget ya. effortnya gede Effortnya gede banget, banget itu. asli. Itu yang harus diperjuangkan Yap, enggak yap, sih? benar. Bener. Nah, berarti gitu ya jawabannya. Berarti kita harus ngelihat cara cowok ini effort gitu lah ya. Keren. Ya, berarti kayak gitu ya buat teman-teman semua yang mungkin dalam hubungan interpersonalnya pernah ada masalah. Tadi udah disampaikan kalau misalkan tips-tipsnya itu penyelesaian masalah itu yang paling penting harus saling terbuka. Karena keterbukaan dalam hubungan itu Penting kunci banget. Iya, supaya kunci. kalian langgeng gitu Dan kan. komunikasi lah ya tadi. Ya, dan Komunikasi untuk itu. memperteguh hubungan tuh komunikasi itu paling penting. Nah, jangan kalau misalkan untuk cowok-cowok nih nanti kalau misalkan punya pacar atau nggak usah sama pacar lah, sama keluarga sendiri, mungkin adik kakak yang cewek atau adik kakak yang cowok. Kalau misalkan emang ada masalah tuh jangan gengsi untuk minta maaf. Kalaupun nggak mau minta maaf, paling nggak perbaiki situasi lah gitu. Kayak misalkan mungkin ajak main lah, Benar. atau sayangin lah, lakuin kebaikan walaupun ya mungkin dalam hati lu tuh kayak aduh gue masih kesel sama dia gitu. Pokoknya jangan sampai pecah lah sama orang-orang inti di kehidupan lu gitu. Ya, benar. Ya kan. Gila, podcastnya keren banget nih hari ini. Wah, parah interaksi. Ini kan masalah-masalah gini kan relate banget sama Iya, relate anak-anak banget. muda kayak Iya, kita. Ya bener kan? yang masih dalam tahap-tahap. Kita masih tahap remaja gak sih yang kemudian gitu? Masih dong, Masih kan, masih labil. masih labil. Iya. Iya, bener masih labil. Jangan sampai terjadi lah, pikir-pikir lah. Ya udah kalau begitu berarti kita harus tutup nih ya dia. Kita akhiri podcast. Gue sebenarnya sedih Iya, banget. makanya. Cuman ya udah lah. Ya. Karena kita bintang tamu ini kayak keren Iya, keren banget, Yang udah pengalaman banget di, iya. di tentang Sumpah. hubungan. Iya, gitu gua aja kan. baru punya hubungan satu loh. Itu pun sama ibu gua. Ibu gua. Gua gak pernah pacaran, sumpah. Iya. Gua takut banget sama cewek, beneran. Lu trauma ya, Trauma. Iya, beneran. Ya kalau gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya video ini ya. Subrek. Iya, subrek. Oke, salam pamit dari gua Kaisar Muhammad Skill. Dan dari gue Sirot Al-Haki. Dan gue Hafida Dwi Rahma dan rekan gue Agustina Free Standing Room. See you on podcast ganteng guys. Ganteng.